Salam kasih dari saya. Bagaimana kabar pagi hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik, meskipun mungkin ada begitu banyak pergumulan yang sedang kita alami saat-saat ini. Tapi saya percaya Tuhan selalu baik menyertai dan memberkati kita. Saudara yang terkasih, sebelum kita melakukan atau melanjutkan segala kegiatan aktivitas di sepanjang hari ini, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan suara Tuhan yang akan membimbing menuntun kita dalam terang kasih-Nya, agar supaya kita bisa menjalani hari-hari ini dengan tetap berkenan kepadanya. Mari bersaat teduh sejenak dan kita berdoa. Kami menaikkan segala puji syukur kepada-Mu Tuhan, oleh karena kasih anugerah pertolongan-Mu, sehingga kami boleh melewati sepanjang malam, boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat, dan kami boleh menikmati hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Bapa, sebelum kami melanjutkan kegiatan aktivitas di sepanjang hari ini, kami datang kepada-Mu dengan kerendahan hati, memohon bimbingan, tuntunan, penyertaan Tuhan, agar supaya setiap langkah kami berkenan di hadapan-Mu. Berfirman-Lah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sahabat yang saya ministry, firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Yakobus 5 ayatnya yang ke-7 yang berkata begini: karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara yang terkasih, salah satu hal yang paling tidak disukai oleh manusia adalah menunggu. Ya, orang sering tidak suka jika disuruh menunggu. Bahkan untuk hal-hal kecil, hal-hal sepele, seperti misalnya menunggu lampu pengatur lalu lintas di persimpangan jalan, bagi sebagian besar orang terasa sangat lama, sehingga membuat mereka menjadi tidak sabar dan sering menjadi marah. Bahkan mereka sering melanggar lampu lalu lintas. Apalagi saudara, ketika kita disuruh menunggu untuk sesuatu hal yang tidak pasti, itu sangat membosankan. Alkitab mencatat beberapa contoh tokoh Alkitab yang akan memberikan kita pelajaran berharga akibat dari ketidaksabaran manusia. Contoh yang pertama adalah Sarah. Tuhan berkata kepada Abraham bahwa Sarah istrinya akan memiliki seorang putra dari kandungannya sendiri. Dan Tuhan berjanji bahwa Abraham akan memiliki keturunan yang seperti bintang di langit atau pasir di tepi pantai banyaknya. Namun saudara, Sarah tidak mampu bertahan menunggu sampai janji Tuhan digenapi. Dan pada akhirnya ia membuat sebuah keputusan sendiri, dan dia mengambil pembantunya Hagar dan dia memberikan kepada Abraham suaminya. Sehingga pada akhirnya Hagar melahirkan Ismail. Saudara, apa yang terjadi kemudian akibat dari ketidaksabaran Sarah dalam menunggu janji Tuhan? Terjadi sebuah krisis, sebuah persoalan yang besar dalam rumah tangga. Dan akibatnya Sarah memanen buah dari apa yang dia tabur, yaitu penghinaan dan pelecehan oleh pembantunya sendiri. Puncaknya, akhirnya Abraham harus mengusir Hagar dan Ismail pergi dari rumah mereka. Contoh kedua, kisah perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Karena ketidaksabaran terhadap janji Tuhan mengakibatkan satu generasi bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir harus terkapar mati di padang gurun. Contoh ketiga terjadi juga dengan Saul, raja pertama bangsa Israel. Saul dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja bagi bangsa Israel ketika ia masih tidak ada apa-apanya. Dan Tuhan berjanji ia akan memberkatinya, dan dia akan memberkati juga anak cucunya jika Saul mau berjalan menuruti jalan-jalan Tuhan. Namun pada akhirnya Saul menjadi sombong sesudah menjadi raja. Ia lebih mementingkan citra dirinya daripada menghargai Tuhan. Saudara, pada suatu kesempatan ketika Saul berperang dengan bangsa lain, Samuel memintanya untuk menunggu. Dia datang untuk melakukan persembahan korban bakaran kepada Tuhan. Saul tidak sabar menunggu Samuel datang, dan kemudian dia melakukan persembahan sendiri yang pada waktu itu hanya boleh dilakukan oleh hamba Tuhan. Dan akhirnya Saul terbuang dari hadapan Tuhan.
Dan Samuel juga kemudian tidak ingin bertemu dengan Saul sampai Saul mati. Dan masih ada begitu banyak contoh-contoh dari tokoh-tokoh Alkitab yang tidak sabar. Saudara terkasih, ketidaksabaran terutama terjadi di saat kita menanti. Suatu masalah sering berakibat fatal karena kita tidak sabar. Banyak orang yang gagal karena kurang sabar menanti, kurang sabar bertahan dalam menghadapi pencobaan, kurang sabar menunggu janji Tuhan digenapi. Mereka berdoa memohon campur tangan Tuhan, mereka meminta berkat Tuhan, namun mereka tidak sabar menanti janji Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka tidak menerima janji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, manusia seringkali menggunakan akal, pikiran, serta kemampuannya sendiri. Mereka ingin semuanya serba instan. Apa yang mereka minta, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka tunggu harus dijawab secepatnya. Dan itu hanya untuk memuaskan nafsu serakah mereka. Ada begitu banyak orang tidak menyadari bahwa sebenarnya kita nih, atau mereka ini sudah dekat dengan janji Tuhan. Sebentar lagi, tinggal selangkah lagi Tuhan akan menepati janjinya. Tetapi pada saat mereka menunggu terlalu lama, akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti menunggu. Akibatnya mereka merusak rencana Tuhan, mereka merusak janji Tuhan, dan kehilangan kemenangan janji yang disiapkan Tuhan pada mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, musuh kita sangat tahu persis bahwa kalau kita mampu bertahan, kita pasti akan menerima mahkota kemenangan. Kita pasti akan meraih janji-janji dari Tuhan. Semakin keras dan semakin gencar musuh kita berusaha agar supaya kita jatuh, dan dia menyerang kita dengan berbagai macam cara agar supaya kita tidak menerima janji Tuhan. Saudara, menunggu dengan sabar pertolongan Tuhan memang membutuhkan proses yang harus kita lalui, karena terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk menunggu dan tetap menunggu. Tuhan ingin melihat kualitas iman kita agar kita tetap sabar akan pertolongan Tuhan. Saudara, ada beberapa contoh yang akan saya bagikan kepada saudara. Abraham menunggu 25 tahun untuk Tuhan menggenapi janjinya. Nuh menunggu 120 tahun dalam dia mengerjakan pekerjaan yang disuruh oleh Tuhan, yakni membuat bahtera. Pada waktu itu orang menganggap dia gila, tetapi dia tidak mau mendengar apa kata orang. Dia tetap setia dan sabar menanti janji Tuhan. Yusuf, dia menunggu 13 tahun sehingga mimpi yang Tuhan janjikan kepadanya menjadi kenyataan. Walaupun memang ada begitu banyak tantangan, masalah, persoalan yang dia alami tidak mudah, tetapi dia tetap setia. Saudara ingat, perempuan yang sakit perdarahan selama 12 tahun, dia menunggu selama 12 tahun bagaimana dia mengalami penderitaan, dan pada akhirnya dia bertemu dengan Yesus dan dia mendapatkan kesembuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita menjadi orang yang tidak sabar menunggu janji Tuhan? Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa masalah-masalah yang sedang kita alami. Mungkin masalah rumah tangga yang serius selama bertahun-tahun, mungkin pergumulan yang berat, masalah ekonomi, masalah jodoh, masalah pekerjaan, atau mungkin sakit penyakit yang sudah menahun tidak sembuh, atau mungkin masalah studi kita, pendidikan kita. Ketika kita tidak mendapatkan jawaban dari doa-doa kita, kita menunggu terlalu lama, lalu kita menjadi kecewa, kita menjadi putus asa, kita bosan menunggu jawaban Tuhan, menunggu pertolongan Tuhan yang seakan-akan menurut logika kita tidak pasti. Mari kita belajar pada tokoh-tokoh Alkitab yang bertahan, yang setia menunggu janji Allah dan yang ditepati janjinya, sehingga kita boleh memiliki sikap hati yang benar pada Tuhan. Saya akan memberikan beberapa poin tentang bagaimana sih respon kita dalam menanti janji Tuhan. Yang pertama, tetaplah percaya kepada Tuhan, peganglah janjinya melalui kebenaran firman. Yang kedua, tetaplah taat dan setia. Yang ketiga, tetaplah bersabar. Yang keempat, tetaplah bersukacita. Yang kelima,
tetaplah berdoa. Dan yang keenam, tetaplah mengucap syukur. Saudara yang terkasih, ingatlah bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah gagal memenuhi janjinya. Rancangannya tidak pernah gagal bagi kehidupan kita. Tapi kita yang gagal merespon, menunggu janji-janji Tuhan. Kita yang tidak sabar. Untuk itu kita harus terus tetap bersandar kepadanya, terus memohon kepadanya. Tuhan bersedia memberikan kita kekuatan sehingga kita tetap bisa bertahan di dalam penantian kita. Mari mintalah sesuatu yang kita butuhkan kepada Tuhan dengan tidak memaksa Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Mari tetap menunggu dengan penuh kesabaran. Jangan sampai di waktu kita menunggu, kita terperosok dalam pencobaan dan pada akhirnya kita mengorbankan hadiah yang sebenarnya dijanjikan Tuhan kepada kita. Ingat peristiwa atau kisah 5 darah yang bijaksana dan 5 darah yang bodoh. Karena mereka tidak menunggu dengan sabar, tidak mempersiapkan dengan matang apa yang harus mereka persiapkan, pada akhirnya mereka tidak bisa berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Saudara ingat, agar petani bisa memanen, mendapatkan hasil yang baik untuk dijual, sang petani harus bersabar menunggu. Tetaplah kuat, tetaplah semangat di dalam Tuhan. Dia akan selalu menyertai, Dia akan selalu memberkati kita, Dia akan selalu memberikan kita kekuatan sehingga kita sabar menunggu janjinya. Saudara, semua akan indah pada waktunya. Saudara yang terkasih, sahabat LCD Ministry, 1 Korintus 2 ayat 9 yang akan memberikan kita kekuatan pada pagi hari ini berkata begini: apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang disediakan Allah bagi kita yang mengasihi Dia dan bagi kita yang tetap tekun menunggu janji-janjinya dalam kehidupan kita. Tetap setia, tetap tekun, tetap bersabar menunggu janji Tuhan, dan Tuhan pasti akan menggenapi setiap janji-janjinya dalam kehidupan setiap kita yang sabar dan setia menunggunya. Haleluya, amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, Tuhan, untuk kami tetap memiliki kesabaran, tidak kecewa, tidak putus asa dalam kami menunggu janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Ketika doa-doa kami belum dijawab, kami diminta untuk tetap sabar, tetap menunggu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan sanggup menjawab setiap doa-doa kami. Engkau Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami. Engkau Tuhan sanggup memberkati kami lebih dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terus menyertai, memberkati kami, berikan kami kekuatan, kemampuan melalui Roh Kudus, agar kami tetap bersabar menunggu janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Sertai kami sepanjang hari ini dalam segala tugas, aktivitas kami Tuhan. Dan biarlah terang kasih-Mu menyertai setiap langkah hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, sahabat LCD Ministry, tetap sabar menunggu apapun keadaannya. Percayalah, Tuhan pasti akan menjawab setiap doa-doa kita. Selamat berkarya, selamat bertugas. Jangan lupa prokes, lakukan apa yang dianjurkan pemerintah. Dan saya mohon bantuannya, like, subscribe, share, agar supaya renungan ini bisa secara kontinu didengarkan. Kiranya Tuhan Yesus membalas berkat bagi saudara sekalian. Sekali lagi, jadilah berkat dengan tetap memiliki kesabaran. Tuhan Yesus menyertai, melindungi, dan memberkati kita semuanya sepanjang hari ini. Selamat pagi, shalom.